Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jati, Bapak Sumaryanto SPDJ, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jati yang telah menyempatkan waktu untuk mendampingi saya melaksanakan tugas tentang menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Langsung saja di sini saya Eva Malia Utami dari SD Negeri Jati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo, ingin menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif. Sebelum acara ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung setelah berdoa kita ingin pemanasan dulu dengan ice breaking. Yang pertama yaitu kita akan tebak nama kota. Monggo, ada yang bisa menebak nama? Pak Angga, monggo Pak. Bisa, itu dicermati ada madu, kemudian tambah kota. Ya, bisa Madiun, benar sekali, cerdas sekali ya. Selanjutnya, ya siapa? Ada kasur, kemudian ada gambar buaya. Bukan buaya, ada Surabaya, benar sekali. Nah, ini tebak gambar merangkai kata. Coba. Ini membutuhkan pandangan yang jeli. Itu ada seorang dokter, kemudian ada orang yang buta. Mungkin bisa dirangkai menjadi dua kata. Dokter dan orang buta. Ke dokter buka, benar sekali. Bu Sari sangat cerdas ini. Setelah makan siang sangat cerdasnya. Ya, ini mudah. Tebak nama negara di Asia. Singapura. Ya. Lagi ini juga membutuhkan pencermatan yang jeli. Ada yang sedang berpacaran atau sedang berduaan, kemudian belakangnya itu ada rasa-rasa yang kurang. Kemudian ada gambar ceri, dan yang pojok itu ada gambar orang gila. Ya, dua kata dari gambar ini. Ada orang yang berpacaran atau berduaan, kemudian yang satunya itu cemburu. Yang disilang huruf C. Pemburu. Cerinya itu C-nya disilang diganti dengan S. Iya, pemburu serigala. Iya. Lagi ada bambu, ada busa, ada teh panas. Kira-kira digabung menjadi kata. Iya, yang tengah busa. Bumbu sate. Bumbu sate, ya betul sekali. Pak Anda jangan mau kalah Pak. Kemudian selanjutnya tebak nama kota. Ada hamster, kemudian jam. Amsterdam.
Betul sekali. Ya, ini juga sedikit jeli. Ada plat nomor, kemudian ada kolom, ada tangannya terluka. Untuk lukanya itu dibalik antara U dan A. Luka itu dibalik U dan A-nya dibalik. Pelaku kelompokan pelaku. Ya, ini antara Bu Sari dan Pak Angga. Selanjutnya ada induk ayam, ada pohon, ada peci. Pecinya P-nya diganti K dan ditambahi L. Itu gambar bendera. Benderanya apa maksudnya? Induk K-nya diganti S berarti Indus. Itu iya, tri industri kecil ya, benar sekali. Selanjutnya ada perut, ada gambar paha ayam, kemudian peci lagi. Perut, T-nya silang. Iya. Atas Ayam, P. Pada Perusahaan ya kecil. Terakhir, kota apa ini? Bogor ya. Cukup sekian untuk SBK-nya. Semoga dengan SBK kita akan menyemangatkan kita dalam memahami tentang budaya positif. Ya, langsung saja kita ke materi tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif dan apakah budaya positif itu penting diterapkan di sekolah? Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat bisa tentang budaya positif. Ada yang mau berpendapat? Monggo Bu Sari. Ya, budaya yang artinya berarti kan sebuah kebiasaan ya, atau yang sudah dilakukan secara terus menerus. Kemudian positif berarti hal yang positif. Ya, terima kasih Mbak Eva untuk waktunya. Kalau menurut saya budaya positif itu budaya kan artinya kebiasaan ya. Itu berarti intinya suatu kebiasaan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah yang membuat kita itu menjadi semakin baik, dalam artian dia itu budaya yang membimbing anak untuk mencapai sesuatu dan itu mendukung anak tersebut. Itu menurut saya. Ya, teman-teman untuk Bu Sari sudah berpendapat tentang budaya positif. Ada yang bisa berpendapat lagi? Mungkin ada pendapat lain selain Bu Sari tentang budaya positif. Monggo Bu Heti. Menurut saya budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan ke anak didik kita. Seperti contohnya senyum, salam, dan sapa itu akan menjadi pembiasaan bagi anak-anak. Selain itu mungkin ada contoh-contoh lain budaya positif selain senyum, salam, sapa. Tapi yang tiga itu mungkin yang perlu ditekankan, terutama misalnya kebiasaan pagi hari, kemudian cukup itu kayaknya. Terima kasih bagi teman-teman buat Bu Heti. Budaya positif tadi sudah
mahasiswa itu berperilaku yang baik. Lanjut ke materi. Budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Budaya positif merujuk pada kumpulan norma, nilai, dan kebiasaan positif yang berkembang dalam suatu lingkungan, baik itu di tempat kerja, di sekolah, ataupun di masyarakat. Inti dari budaya positif yaitu nanti akan ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi di materi ini kita akan mempelajari atau menyamakan pendapat pemahaman kita tentang budaya positif melalui beberapa poin tersebut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak asing dengan profil pelajar Pancasila karena kita sudah memasuki namanya kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menuntun anak menuju ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa selama ini itu kita berhadapan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Namun pada kenyataannya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi yang kedua, bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Namun pada kenyataannya penguatan positif bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Perilaku memaksa ini tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu menggunakan hal tersebut akan menuju pada identitas yang gagal. Kemudian kita akan menuju ke bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bahwa selama pengetahuan saya itu stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama. Namun di teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun untuk di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus respon, orang bisa mengontrol saya. Namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon, saya bisa mengontrol
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah dalam teori kontrol, model berpikir untuk menang dan menang. Masuk ke disiplin positif. Mungkin ada yang bisa berpendapat apa itu disiplin positif. Monggo Bapak Ibu ada yang bisa apa tahu yang dimaksud dengan disiplin positif? Monggo Bu Indah bisa berpendapat. Menurut saya disiplin positif itu adalah cara kita bersikap yang bertujuan untuk membentuk sikap yang positif dan bisa membuat diri kita mandiri. Terima kasih atas pendapatnya apa itu disiplin positif. Oke, langsung saja ke materi bahwa disiplin positif benar yang dikatakan Bu Ida yaitu perilaku yang baik. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan. Menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri siswa atau motivasi internal. Jika kita tidak dapat memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal atau dukungan dari orang lain. Karena disiplin positif ini tujuan kita untuk menghindari sebuah hukuman tanpa ketika siswa itu atau murid melakukan kesalahan, kita dianjurkan untuk menyadarkan siswa itu berbuat salahnya di mana tanpa harus ada hukuman. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi bahwa di profil pelajar Pancasila seperti yang di awal sudah saya sampaikan, itu ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primary Years Program atau disingkat dengan PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang ketiga ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Masuk ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita sebagai manusia itu masih memiliki kebutuhan yang mendukung kita bisa bersosialisasi atau bisa bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan
semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu yang ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita hidup itu ya pasti membutuhkan suatu dukungan agar kita bisa bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan. Itu kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan pokok kita untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan tempat kerja. Kita hidup selayaknya tidak mungkin bisa hidup sendiri. Pasti kita juga membutuhkan teman, membutuhkan keluarga, pasangan hidup, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan kita di kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang banyak tingkah, banyak bergeraknya, berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar yang kebebasan ini. Selanjutnya kesenangan. Bahwa manusia itu juga membutuhkan kesenangan, mencari kesenangan, bisa bermain, bisa tertawa dengan teman maupun keluarga. Nah, itu dari kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Bahwa tadi untuk disiplin positif itu bisa dipengaruhi dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti halnya ketika anak datang pagi-pagi, itu kadang hanya menghindari hukuman agar tidak disuruh menyapu atau bagaimana. Itu berarti motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Lalu yang motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman itu tidak terencana atau datang dengan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Lalu bersifat satu arah. Biasanya tidak ditanya dulu, kamu kalau membuat kesalahan itu mau melakukan apa. Itu namanya ketika langsung kita menyuruh, kamu sudah terlambat datang ke sekolah, kamu harus berlari mengelilingi sekolah. Itu namanya sebuah hukuman, yaitu bersifat satu arah tanpa ada rencana atau kesepakatan bersama dengan siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu dari poin-poin hukuman. Kemudian perbedaan dari konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid.
yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Hukuman ini bersifat negatif, contohnya kalimat dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu sebuah hukuman, biasanya dengan paksaan. Sedangkan untuk konsekuensi ini bersifat netral, contoh kata kalimatnya, lakukan apa yang saya katakan. Ini berarti seperti stimulus respon. Kemudian restitusi itu kalimat yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ini termasuk teori kontrol. Jadi ada ada timbal balik, ada diskusi dengan anak untuk menyadarkan anak apa yang telah dilakukan dari sebuah kesalahan tersebut. Ini termasuk namanya restitusi. Kemudian penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dampak dari penghargaan ini, yang pertama tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Lalu posisi kontrol itu ada 5, ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Sepertinya kita Bapak Ibu di sini ada yang sudah di posisi kontrol dari kelima tersebut. Mungkin ada yang pernah menjadi penghukum, ada selayaknya kadang menjadi teman, ada yang membuat rasa bersalah, kemudian ada yang menjadi pemantau maupun manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Sedangkan di posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Sedangkan di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan sebagai pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan posisi kontrol yang kelima ini yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk contoh dari penerapan posisi kontrol ini, ketika ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, contoh sebagai seorang penghukum, maka akan mengatakan berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu namanya posisi penghukum. Kemudian ketika kita menjadi posisi teman, kita akan mengatakan ayo kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Berarti kan posisi teman, sebagai teman sebaya, bagaimana kita bisa mengajak siswa itu bisa melaksanakan tugas. Kemudian ada pembuat rasa bersalah.
Di pembuat rasa bersalah ini bisa dikatakan dengan kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Lalu sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan posisi yang positif atau yang terakhir ada manajer akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan keras apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dari contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu bisa bercerita di mana letak posisi kontrol Bapak Ibu sekarang. Apakah di seorang teman atau pembuat rasa bersalah? Monggo dari Pak Angga bisa berpendapat. Ya, terima kasih Bu Eva. Dari contoh penerapan 5 posisi kontrol untuk sekarang ini mungkin dari saya sendiri lebih ke pendekatan langsung ke siswa kayak mungkin sebagai teman gitu ya. Saya rasa itu lebih efektif agar misal ada murid atau siswa yang melakukan kesalahan atau melakukan disiplin, nanti misalnya efektif akan tidak bisa diulangi ke depannya. Jadi tanpa harus menggunakan hukuman atau fisik atau verbal seperti itu. Terima kasih Pak Angga sudah berpendapat tentang posisi kontrol Pak Angga sebagai guru PJOK. Tentunya di sini beliau beranggapan bahwa Pak Angga sebagai posisi kontrol di teman, karena memang kalau anak-anak dengan guru olahraga itu sangat dekat ya, dan mereka memang menjadi idola. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah bisa berpendapat. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk contoh posisi penerapan kontrol yang ada kami pada manajer ya, kita melihat suatu kesalahan, keyakinan, kemudian kita selalu untuk mengoreksi, mengontrol diri agar nanti dapat menyesuaikan atau melakukan dalam penyelesaian masalah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah bahwa posisi kontrol Bapak Sekolah sekarang itu di posisi manajer. Kemudian dari Bu Heti, monggo bisa berpendapat di mana posisi kontrol Ibu sekarang, apakah di pemantau, manajer maupun lainnya? Saat ini saya berada di pembuat rasa bersalah. Masih sekedar menegur saja, tapi menurut saya memang yang paling sempurna itu di manajer, tapi saya sendiri belum bisa melakukannya. Semoga ke depan bisa melakukan yang posisi kontrol manajer ini. Demikian ya. Terima kasih Bu Heti sudah berpendapat bahwa posisi kontrol dari Bu Heti sekarang masih di pembuat rasa bersalah. Semoga dari setelah ini kita bersama-sama belajar menjadi seorang manajer untuk siswa-siswa kita. Selanjutnya dari Bu Endah, monggo bisa berbagi pendapat. Terima kasih. Menurut saya posisi saya saat ini masih sama seperti Bu Heti, masih di pembuat rasa bersalah. Untuk selanjutnya mungkin akan belajar di posisi manajer. Terima kasih Bu Endah, masih sama dengan Bu Heti. Mungkin kemudian dari Bu Zainatul, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau menurut saya contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut saya pilih sebagai manajer. Jadi siswa belajar bertanggung jawab dan tahu apa salahnya dan untuk bisa mempertanggungjawabkan
kasih Bu Ibu atas waktunya. Kalau untuk saya sendiri, bercermin dari apa yang sudah saya lakukan di kelas, kalau untuk saya ada kompleksitas ya, maksudnya nggak cuma ada di tahapan ini aja. Jadi saya mungkin di membuat rasa bersalah ada sesekali, ya, karena ketika saya ada di kelas memberi saran kepada siswa, memberi masukan, itu kadang saya juga seperti itu. Sudah saya ingatkan berkali-kali ya, tapi kok masih seperti itu. Nah, kadang juga di pemantau, ini paling lebih sering itu di pemantau. Di pemantau dalam artian ketika kita sudah masuk ke kelas, kita kan ada yang namanya kesepakatan kelas sih. Kita membuat kesepakatan, misal seperti contoh ada PR, ayo kesepakatan kelas, misal tidak mengerjakan PR akan seperti apa. Ya, kita kalau tidak mengerjakan PR berarti tetap dikerjakan di hari yang sama tapi di siang hari. Berarti nanti konsekuensinya adalah pulangnya lebih siang. Nah, kita sudah sampai ke kesepakatan kelas dan ada konsekuensi ketika kita melaksanakan, ketika murid tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah, lebih sering di pemantau. Tapi kalau untuk di manajer pun juga sesekali sudah dilakukan, dalam artian ketika karena saya mengajar di kelas atas, siswa pun juga sudah lebih paham tentang aturan yang ada di kelas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan seperti contoh ada sampah, tinggal ditanya aja siswa, ini sampah punya siapa ya? Oh, punyanya ini. Kenapa kok nggak dibuang? Oh ya lupa. Oh ya begini. Nah, nanti tapi siswa akan bertanggung jawab untuk membuang sampah itu sendiri. Jadi memang kalau menurut saya ada di 3 posisi: membuat rasa bersalah sekali, pemantau itu paling sering, dan manajer masih belajar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, beri tepuk tangan untuk kita semua bahwa kita sudah ada di 5 posisi kontrol. Mungkin untuk saya sendiri kadang juga bisa menjadi seorang penghukum, kemudian kadang juga menjadi seorang teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Yang itu tergantung kadang ketika kita melihat kesalahan dari peserta didik kita. Namun posisi kontrol yang perlu dipertahankan yaitu menjadi seorang manajer. Semoga kita bisa bersama-sama mempertahankan posisi tersebut agar anak itu tidak trauma atau tidak hanya hukuman semata, namun untuk menyadarkan anak dengan kesalahannya tanpa kita untuk memberi sebuah hukuman yang membuat anak itu lebih trauma lagi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, mungkin ada yang bisa berpendapat, mengapa tahu kok keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ada yang bisa berpendapat? Monggo, Bu Sari. Keyakinan kelas, karena menurut saya yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan satu kelas. Jadi itu diciptakan oleh guru bersama dengan muridnya. Kenapa berbeda dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu sifatnya sepihak. Jadi kalau yang namanya aturan itu ada si pembuat aturan, biasanya nanti yang paling tertinggi di sebuah kelas, misal seperti guru yang membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang dilaksanakan atau dilakukan dan dibuat oleh satu penghuni kelas itu dari guru sampai dengan murid. Dari tangan buat Bu Sari. Terima kasih sudah berbagi pendapat bahwa keyakinan dan peraturan kelas itu memang berbeda. Mungkin ada yang berpendapat lagi, monggo Bu Heti. Bu Indah. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bu Sari. Menurut saya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa dan menjadi kesepakatan bersama, bukan sepihak saja dari guru. Seperti itu. Tepuk tangan buat Bu Indah. Benar sekali, keyakinan kelas itu memang dibuat atas kesepakatan antara warga kelas, yaitu siswa dan guru di kelas. Sedangkan untuk peraturan itu biasanya hanya sepihak. Misalkan kalau di kelas ya dibuat oleh guru kelasnya, kalau di sekolah ya berarti dibuat oleh sekolah dan nanti akan diikuti atau dilakukan oleh warga sekolah.
Perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalimatnya mungkin kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini lebih ke kalimat yang positif, yaitu mungkin dengan tanggung jawab. Lalu peraturan yaitu dilarang mengganggu orang lain. Dalam membuat kalimat keyakinan kelas ini dengan kalimat menghormati orang lain. Jadi untuk kalimat yang negatif itu dilarang, itu termasuk kalimat negatif, itu untuk membuat keyakinan kelas berusaha untuk dihindari. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Sedangkan peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan, mencakup sebuah komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal dan mendukung pembelajaran aktif. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Lalu pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas ini, semua siswa di kelas itu berhak untuk berpendapat. Bisa dengan contoh kita berikan kertas untuk mengungkapkan apa yang akan diyakini dalam kelas kita. Kemudian nanti dari hasil curah pendapat ini bisa dipilah mana yang harus disepakati bersama. Kemudian setelah keyakinan kelas ini dibuat, tidak hanya sekedar dibuat ditempel, namun sebagai guru dan juga warga kelas itu wajib untuk meninjau kembali apa yang perlu diperbaiki, mana yang belum dilakukan, atau mana hal-hal yang sudah dilanggar oleh warga kelas tersebut. Prosedur pembentukan kelas yaitu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, semua warga kelas itu wajib untuk berpendapat, tidak dikecualikan, semua berhak untuk berpendapat. Lalu mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis ataupun di kertas yang besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ketika ada kalimat yang
positif. Contohnya, jangan berlari di kelas, maka diubah menjadi berjalan di kelas. Jadi untuk kalimat negatif seperti kata jangan, kemudian jangan membuang sampah, berarti diubah menjadi kalimat buang sampah pada tempatnya. Jadi untuk kalimat jangan itu dihindari agar tidak, karena namanya mindset jangan itu sudah sebuah kalimat yang negatif. Jadi untuk keyakinan kelas ini dianjurkan menggunakan kalimat yang positif. Setelah keyakinan kelas dibentuk, itu ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian di keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi sehingga ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, bisa saling mengingatkan bahwa keyakinan kelas itu ada beberapa poin yang sudah ditempel di dinding kelas. Mungkin kita mencoba membuat keyakinan kelas dari untuk lebih memahamkan kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu keyakinan kelas, contohnya Pak Aga, monggo. Seperti tadi yang disampaikan keyakinan kelas, seperti buang sampah di tempat sampah itu ya. Ya, salah satunya seperti itu. Kita akan mencoba membuat keyakinan kelas, misalnya ini berada di ruang kelas kita. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama bahwa tadi Pak Angga sudah berpendapat membuang sampah di tempatnya. Mungkin dari Bapak Sumaryanto. Terima kasih untuk membuat keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Kita selalu menggunakan kata-kata yang senantiasa positif. Ini akan membuat anak berpikiran positif. Jadi kalau menggunakan kata-kata jangan itu kelihatannya memang itu sudah membuat anak merasa dibatasi, sehingga anak ini mungkin dalam kesehariannya ini akan menumbuhkan kurang percaya diri karena sudah diwarnai dengan sikap-sikap yang negatif. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Sumaryanto yang sudah berpendapat tentang keyakinan kelas. Mungkin kalimat keyakinan kelas kita tadi setelah Pak Angga sudah berpendapat tentang membuang sampah di tempatnya. Mungkin keyakinan kelas apalagi yang perlu kita yakini bareng-bareng di kelas kita masing-masing. Monggo Bu Sari. Contoh misalnya, baik itu guru maupun siswa ya, contohnya adalah merapikan buku setelah selesai belajar. Iya, terima kasih Bu Sari sudah menyumbangkan atau mencurahkan pendapatnya, yaitu merapikan buku setelah selesai belajar. Mungkin dari Bu Zainaton. Dari saya untuk keyakinan kelas yang ketiga, nomor 1 tadi sudah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua merapikan buku. Saya menambah saling menghargai. Saling menghargai dari Bu Zainaton. Kemudian dari Bu Indah. Saya menambahkan menghormati ketika ada orang yang sedang berbicara. Menghormati ketika
sering ada saling membuli dengan perkataan itu. Untuk menghindari itu saya menggunakan mencoba saling menghormati. Jadi yang bersama dengan menghargai dan saling menghormati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, itu salah satu contoh keyakinan kelas bahwa menggunakan kalimat yang positif. Jadi hindari untuk kata-kata negatif seperti jangan. Kemudian mungkin ada tentang pakaian, mungkin bagaimana kalimatnya? Ya, berpakaian rapi boleh. Kemudian ketika harus menjaga kelas, mungkin bisa dengan kalimat berkata sopan. Kemudian datang tepat waktu. Lalu untuk menjaga kelas masing-masing mungkin dengan jaga kebersihan. Ya, itu salah satu contoh membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ya sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah proses dialog yang dijalankan guru agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dan langkah yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh ketika menstabilkan identitas, kalimat yang bisa digunakan yaitu dengan cara berbuat salah itu wajar. Kemudian ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kalimat berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi dalam langkah segitiga restitusi, ketika menangani anak berbuat salah, mungkin diawali dengan kalimat dari contoh-contoh seperti itu. Itu hanya beberapa contoh, masih banyak kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan. Setelah menanyakan atau menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu salah satu langkah dari segitiga restitusi. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu contoh dari validasi tindakan. Lalu menanyakan keyakinan, itu juga langkah segitiga restitusi. Apa keyakinan kelas? Dari kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, atau dengan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh-contoh kalimat ketika kita melakukan segitiga restitusi. Jadi tujuan dari budaya positif ini kita untuk menghindari hukuman pada siswa. Dengan ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita diharapkan untuk menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyadarkan anak itu terhadap sebuah kesalahan. Jadi dari segitiga restitusi ini kita menghindari sebuah hukuman dan menyadarkan anak.
Jadi dengan cara menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini pasti kan di kelas kita juga sudah membuat keyakinan kelas, maka mungkin dari murid-murid ada salah satu yang berbuat kesalahan, maka mungkin ditanya keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu yang mana. Nah, itu materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin di akhir dari materi ini Bapak Ibu bisa refleksi apa yang diperoleh dari Bapak Ibu guru semua setelah saya menyampaikan tentang budaya positif ini. Mungkin dimulai dari Bu Sari, monggo refleksi kegiatan hari ini. Untuk refleksi hari ini yang saya dapatkan dari penjelasan Bu Eva adalah ketika kita di kelas, ternyata kita sebagai guru tidak hanya bisa mengatur siswa, tapi kita mempunyai tugas untuk membimbing siswa bagaimana ketika di kelas itu agar siswa bisa berperan aktif dan dia bisa menjadi diri sendiri dan akhirnya mereka bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik itu di sekolah maupun nantinya dibawa pulang sampai ke rumah. Terima kasih. Terima kasih atas refleksi kegiatan hari ini. Selanjutnya Bu Zainatun. Refleksi dari saya setelah menerima materi dari Bu Eva cukup banyak, yaitu tentang keyakinan kelas. Tentunya hampir sama mungkin dengan Bu Sari. Jadi seolah-olah guru tidak mengaku benar sendiri. Jadi siswa wajar kalau melakukan kesalahan dan cara menegurnya pokoknya biar sadar, tahu kesalahannya dan konsekuensinya besok tidak mengulangi lagi. Tetapi guru tidak semata-mata saya yang paling benar. Jadi anak diajak berbicara bareng-bareng, semua menuju ke hal yang positif. Cukup itu Bu Eva. Terima kasih refleksi dari Bu Zainatun. Berikutnya Bu Indah. Terima kasih. Mungkin saya juga hampir sama. Refleksi hari ini yang saya dapatkan tentang keyakinan kelas bahwa ketika di kelas itu kita tidak beraktif sendiri, tetapi harus melibatkan siswa dalam membuat peraturan seperti itu dan mengajarkan siswa tentang budaya-budaya positif yang dapat diterapkan ketika di kelas. Bagi saya hari ini bahwa kita di kelas itu tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Kita bisa melibatkan anak, mengikut sertakan anak dalam membuat setiap keputusan agar nanti anak lebih bisa bertanggung jawab dalam semua perilaku anak, biar anak mengerti mana hal yang positif, mana hal yang negatif. Terima kasih. Jadi kami juga masih pada refleksi ini dengan tentang keyakinan kelas. Di situ banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas, sehingga kita harus memberikan ilustrasi yang positif yang tentunya saja untuk membuat anak itu mempunyai keyakinan-keyakinan, mempunyai perubahan-perubahan sifat yang tadinya banyak sifat negatifnya untuk kita ubah melalui ilustrasi-ilustrasi yang positif. Terima kasih. Baik, dari yang refleksi yang didapat pada siang ini, jadi untuk keberhasilan penerapan budaya positif hendaknya terjalin dengan kolaborasi antara guru, kemudian peserta didik serta kepala sekolah, agar terjadi saling berkesinambungan, jadi timbal balik, tidak dari satu pihak saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi kegiatan hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan dari
guru penggerak sampai bulan ini. Semoga dengan materi ini kita bersama-sama untuk bisa menerapkan tentang budaya positif di sekolah kita, sehingga kita bisa membawa murid-murid kita untuk bisa berperilaku yang lebih positif, kemudian mengurangi kesalahan-kesalahan yang murid-murid kita lakukan. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu bahwa siang hari ini saya sudah dibantu untuk menyelesaikan tugas saya untuk menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya, alhamdulillah acara ini bisa berjalan lancar. Dengan itu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.